Selamat datang di Fluxpot. Di podcast kita kali ini kita masih ditemenin sama Genjor sama Dito. Saya hello dulu dong kayak biasa. Halo. Anjas. Asik. Gila enak banget bro. Tag podcast sore-sore. Depok lagi hujan gluduk-gluduk. Bener banget nih. Enak banget ya hujan. Disokin masih panas bro. Kampret. Makanya balik, nggak usah gayaan. Lama nih kan. Jadi podcast kali ini kita mau ngomongin soal yang namanya, kalau misalkan teman-teman familiar mungkin namanya in-game purchases, atau mungkin kalian teman-teman juga pada tahu ada gacha-gacaan di dunia game juga. Ya mungkin kita ngomonginnya seputar itulah di podcast kali ini. Nah, sebenarnya gue mau nanya dulu sih nih buat Genjor sama Dito nih. Dulu kan waktu kita sekolah pasti kita pernah lah, maksudnya ngalamin jadi anak warnet gitu, warnet, cabut sekolah, bahkan mungkin sampai paket malam gitu. Nah, game online yang lu mainin tuh waktu masa-masa itu tuh apa aja? Coba dulu nih. Bebas, langsung aja. Singkat. Gua. Ya. Oke. Game online pertama gua itu Ayo Dance dulu. Ayo Dance. Ya. Genjor apa Jor? Kalau gue PB dulu. PB. Oke, mantap. Gua game online. Game online pertama apa ya gua? Ayo. Ya sama sih, Point Blank LS juga. Kalau Iya. gua kayaknya standar ya itu. Iya. Standar zaman SD itu. Zaman SD kita udah main PB langsung. Standar. PB. Agak naik dikit ke SMP udah LS. Iya. Naik lagi ke SMA, habis itu ini Dota. Tingkatannya tiap. Biasanya alurnya kayak gitu. Tier list. Iya. Nah, yang gua mau tanya itu sebenarnya gini, kan di game Point Blank, di LS, di Ayo Dance tuh pas kan ada tuh yang kita namanya beli-beli apa namanya? In-game Item Beli cash, hero-nya ya. juga. Iya, senjata. Kalau PB kan senjata, beretnya, car apa? Iya bener, car tuh karakter kan. Iya. Iya karakter benar. Itu kira-kira dulu kalian waktu masih main sering tuh, kira-kira pengeluarannya tuh bisa berapa sih? Sebulan lah. Gantian Jor. Kalau gue sih jarang banget kalau beli cash kayak gitu ya. Paling tuh bisa satu game tuh paling keluar cuman 150.000 lah, nggak banyak. Gue nggak. 50.000. Oke. 150.000 tuh buat apa aja tuh? Point Blank kan? Ini Point Blank kan? Lu kan main Point Blank. Oh kalau PB sih paling. Oh, poin berapa sih? Harganya gue lupa dari dulu berapa sih poin? Maksudnya Satu tuh gocap bre. Iya gak sih? Satu tuh 50.000. Gue nggak tahu, soalnya gue main PB tuh emang nggak. Gue tuh selama main game nih, buat gue ya, mungkin nanti si Dito bisa nambahin ya. Kalau gue nih main LS, main Point Blank, gue sama sekali gue nggak pernah beli cash. Jadi gue manfaatin event banget, anjing, opportunis. Tapi opportunis. Gue tuh lebih banyak spend tuh di LS tuh waktu itu aja. Karena kan ada kayak item permanen gitu, hero permanen. Iya. Itu seru banget sih emang gacanya. Emang LS tuh rajanya dulu sih. Kalau PB kan itu jelas gitu beli senjata gitu kan. Oke, coba berarti di LS. Nah, yang lu berarti tadi ngomongin 150. Nah, itu buat apa aja tuh 150? Buat maksudnya item apa aja atau apa gue spend di mana gitu. Pokoknya 150 tuh apa aja? Untuk apa aja? Itu gue buat ini gacha item permanen. Tahu nggak sih, Pak? Ya tahu. Iya, chest-nya itu, chest yang permanen tuh bisa berapa kali? PGC. Iya, PGC benar. Permanen gear chest. Seru banget. Oke. Lu berarti 150 ya buat misalnya kayak LS gitu. Nih sekarang beda game beda lagi berarti sistemnya nih.
Coba Dito, gimana tuh? Berapa tuh kisaran yang keluar? Gue sih nggak bisa bilang per bulan ya, soalnya gue abis banyak itu di Iodance, bener dah. Itu tuh kan tiap item dimulai dari pala, muka, baju, celana sama sepatu gitu, itu kan per item ada cashnya ya, maksudnya harganya cash dan ada durasinya. Misalnya lu mau beli 7 hari, 30 hari sampai permanen. Gua kisaran 400 mah ada sih untuk avatar di Iodance doang gitu. Kayak buat nyari ciwi-ciwi. Padahal yang notabene ciwi-ciwinya itu hode gitu. Paling banyak beraja itu. Iodance tuh ya 400-an. Kalau LS gue cuma keluar 100 sih. Cuma buat beli hero Honggil dong waktu itu permanen. Sisanya gue event-event lah. Kayak 100 hari, event 300 hari login ya kan. Opportunist. Ya, kalau itu kan bisa ya dapat hero permanen gratis kayak gitu kan. Gitu. Terus lanjut ke PB. PB gua dulu sempat ikut clan gitu kan. Masuk harusnya gue cuma keluar 200 apa ya. Gue gak pernah beli yang 30 hari gitu-gitu. Gue cuma 3 hari nanti dan belinya tuh gak langsung cepet gitu. Gak 100 ribu, enggak, cuma 10 ribu, 30 ribu. Dan itu juga hasil uang jajan gue kumpulin. Ya paling gitu aja sih. Dulu gue ngumpulin duit jajan udah. Iya. Lama ngumpulinnya, lama habisnya cepet banget bre. Bisa sekejap bre. Gitu doang. Nah itu kan buat di game online ya, maksudnya yang mainnya di warnet. dan gue sih perhatiinnya gini, itu kan kalau kita beli itu tuh cashnya itu, maksudnya kayak kita ngeluarin 100 ribu, misalnya kita mau beli buat senjata atau enggak buat karakter, enggak buat hero-nya. Nah itu kan misalkan katakanlah kita dengan 100 ribu itu kita dapet gitu. Nah sekarang gue sih pengen sebelum ke lebih lanjut lagi, gue sih sebenarnya pengen nanya juga sih. Mungkin teman-teman, maksudnya Genjor sama Dito kira-kira tahu gak sih soal yang gacha-gacaan di game gacha lah ibaratnya kalau bisa dibilang. Gue dulu nih. Yoi. Oke, game gacha. Sebenarnya sih ya dari LS pun yang PGC itu udah gacha ya, cuman bisa lu dapetin pesonya dari lu main gitu kan. Cuman kalau yang sampai ke sekarang nih kayak contohnya apa ya, yang paling happening itu sekarang apa sih? Genshin ya? Wah iya, Genshin itu kan ya bisa sih lu dapet, cuman lu grinding kan. Ya menurut gua itu yang bikin hidup sih, maksudnya namanya game gratis kan ya, mau hidup dari mana lagi selain gacha gitu menurut gua. Tapi iya ya udahlah. Nah itu yang lu mainin apa tuh Tok? Maksudnya dari yang gacha itu? Gacha. Yang lu mainin Genshin doang kah atau maksudnya banyak gitu dan lu mengeluarkan uang yang sama misalnya jumlahnya untuk beberapa game itu gitu? Untuk sejauh ini ya, kalau gua game gacha nggak pernah keluar duit sih, malah. Iya itu. Soalnya gimana ya, gacha karena gua tahu itu belum pasti gitu gua dapet yang gua mau ya kan. Pernah deng, ralat. Gua pernah. Dota kan gacha treasure-nya. Battle Pass gue beli gacha. Oh iya. Battle Pass 2015, 2016, 2017, 18, 19 sama 20 gue libur. Buset. Gila lu. Itu gacha semua kan. Dan duit gue yang nggak balik. Ya maksud gue keluar 150 kan buat Battle Pass-nya sendiri. Terus gacanya juga pas dijual cuma 3.000 perak, 4.000 gitu kan. Gila gitu maksud gue. Iya, turunnya nggak ada ini, malah rugi banget itu ya. Rugi banget dong. Iya, 150. Ya paling lu bisa bangga-bangga ke temen doang, gue dapet immortal ini, gue dapet immortal itu gitu. Oh, iya. Coba sekarang Jor, lu apa Jor misalnya kalau game gacha? Game gacha udah dari jauh-jauh zaman dulu tuh. Apa ya game gacha tuh Lost Saga. Terus kalau lu tahu Ninja Kita tuh.
Oh iya. Game gacha sebenarnya. Tapi gue main nggak spend sama sekali sih karena gue masih bocah nggak ngerti itu caranya. Tapi itu game seru banget sih, gila gacha. Asli ya, itu seru banget. Dan itu gue kangen banget game itu. Gue pengen itu ada lagi. Ninja kita emang bedanya apa sama gacha-gacha yang lain? Karena apa ya? Karena entah ya, itu game itu simple banget gitu ya. Lu dapat skill, lu dapat kayak hero kayak Naruto gitu kan. Dan itu kayak senang aja pas dapet jauh gimana sih kayak senang aja gitu loh. Iya, gue bisa tambahin. Kenapa tuh? Kalau di Ninja kita nih, lu misalkan awalnya dapat baju nih karakter istilahnya baju nih? Kan gitu, baju oranye nih. Baju oranye di sintetis sama baju oranye itu lu bisa jadi baju kuning yang paling mantep lah istilahnya. Nah itu gacha itu di situ, lu bakal dapat karakter apa? Iya. Nah dari situ tuh, misalkan lu dapat karakter OP pasti lu seneng banget dong. Iya anjir. Apalagi kalau karakternya biasanya kan kalau di karakter gitu kan SSX. Nah iya kayak gitu. Ya gitu. Betul deh. Iya, nah, itu sebatas itu doang sih. Pernah ada di mobile kan namanya Ninja Heroes. Nah, iya gue pernah main juga Ninja Heroes. Ini hampir banyak banget yang mainin. Ini juga seru banget gacha ya kan. Lu pengen dapetin triple S kan bayangin. Pasti Obito Madara. Nah iya. Udah nyoba ini itu dapet kill ini itu kan. Kayak senang banget deh pas dapet anjir. Meskipun lu nggak spend sama sekali di itu kan. Tapi yang sekarang sih yang lagi happening yang gue mainin Genshin Impact. Genshin ya, emang di mana-mana Genshin lagi marak dimainkan sama orang. Ini gue lanjutin ya. Gue lanjutin. Kan tadi pas gue tanya yang soal game-game online yang berbayar, soal gacha kan ada apa? Si Dito sama Genjur juga sempat nyebutin game yang sama. Nah, ini sebenarnya gue pengen nanya sih, menurut kalian sebenarnya perbedaan in-game purchase sama gacha tuh bedanya tuh sampai mana gitu? Soalnya kan sama-sama ngeluarin uang, sama-sama mungkin tujuannya buat dapetin karakter atau item gitu. Sebenarnya perbedaannya sampai mana sih gitu? Batas bisa dibilang in-game purchase sama gacha gitu. Coba Genjur. Bedanya apa? Bedanya in-game purchase sama gacha. Gue pengen nanya itu sih batasnya maksudnya bisa dibilang ini in-game purchase atau gacha. Misalnya kalau gacha tuh kayaknya lebih gini, kalau in-game purchase tuh lebih kayak gini gitu. Kira-kira kalau dari lu menggambarkan in-game purchase sama gacha tuh kayak gimana gitu? Gacha itu nggak selalu in-game purchase. Tapi in-game purchase itu udah pasti ngeluarin duit. Jadi lu misalkan lu harus kayak gimana ya? Kayak lu beli cash gitu, Nah, itu lu punya saldo sendiri dan itu bisa lu pilih untuk spend untuk apa gitu. Misalkan lu mau spend gacha, bisa. Lu pengen spend kayak skin, bisa. Lu pengen spend untuk karakter, bisa kayak gitu. Sedangkan kalau gacha nggak perlu in-game purchase juga, nggak perlu lu beli make uang lu di ATM gitu maksud gua. Jadi bisa tanpa lu ngeluarin duit, lu bisa gacha juga gitu. Bisa lu hasil grinding gitu. Iya, lu bisa usaha sendiri dan lu bisa dapetin juga. Meskipun gacha itu agak gambling juga ya lu. Iya. Kadang-kadang kesel juga kan dapetnya kalau jelek terus kan ampas nih anjir. Nah saya pengen bikin akun baru. Gue bikin akun baru kali ya. Gitu anjir. Udah gitu bikin akun baru, ternyata di akun barunya juga sampah juga gacanya. Bikin lagi. Lebih ampas lagi. Nah itu kan dari Genjor. Coba gue pengen nanya, gimana toh? Maksudnya lu melihatnya bedanya tuh di mana sebenarnya? Sebenarnya ini tuh gacha termasuk in-game purchase juga menurut gue ya. Cuman yang membedakan ini tuh sistemnya doang. Kayak
sebenarnya sama-sama beli di dalam game kan istilahnya, gitu kan. Dan ya lu ada pilihan untuk beli kayak LS nih, lu ada hero permanen, langsung permanen nih jelas hero-nya. Dan PB juga kayak senjata misalkan AUG gitu kan, itu jelas tuh lu dapatnya AUG gitu kan, nggak bakal lu dapat K2 gitu kan. Nah kalau gacha itu kan beda cerita tuh. Kalau kayak si ML nih ngeluarin skin epic ya kan, lalu tuh minimal harus top up, kalau enggak muterin gacanya itu 5.000 diamond kan. Gila gitu maksud gua. Sedangkan lu bisa beli skinnya langsung yang tanpa gacha dengan harga yang lebih murah. Itu tuh yang menurut gua itu yang lebih bukan gacha gitu loh, bukan gacha. Kalau gacha kan lebih lu spendnya nggak gimana ya, nggak ketara gitu loh. Lu spend aja gitu, ayo spin, muter, nggak nyangka sampai 5.000 gitu. Kalau skin yang udah jelas di shop tuh kayak epic skinnya si siapa ya, Ben ya, si Ben itu kan udah 1.000 tok gitu kan, lu langsung dapet, langsung bisa lu pakai. Kalau ini kan kayak muter-muter dulu, gambling, ada ratingnya. Itu tuh sebenarnya yang ngebedain sih menurut gua. Oke. Jadi sebenarnya in-game purchase kan juga sebenarnya gacha tuh termasuk in-game purchase sebenarnya. Cuman beda sistem aja. Nah, betul. Nih, kenapa misalkan menurut lu berdua nih ya, kan udah bahas tadi, misalnya in-game purchase tuh kayak gini sebenarnya, gacha juga lebih gambling, ngeluarin, dua-duanya sama-sama ngeluarin duit. Tapi kenapa sih, maksudnya kenapa sih orang-orang tuh, terutama yang gamer gitu, rela gitu buat ngeluarin uang lebih gitu, buat misalkan buat gacha deh gitu, atau enggak buat in-game purchase juga kan kadang-kadang juga banyak juga orang yang rela gitu, tapi lebih banyak kan lebih ke gacha. Kenapa tuh kira-kira tuh? Kalau dari gue mungkin gimana ya, sebenarnya kalau dari sisi playernya juga itu kan sebuah prestis ya. Lu dapat istilahnya epic skin gitu. Kalau di ML itu lu kayak bangga banget kan gitu. Di PUBG lu dapat senjata yang legendary atau apa, gue nggak tahu lah ini rarity-nya ya, itu juga bangga. Kalau di Dota lu dapat ultra rare gitu kan, lu pasti bangga gitu kan. Ya itu yang dari perspektif player sih. Atau enggak bisa juga mereka nge-spend money buat gacha itu ya buat dijual lagi akunnya. Itu bisa. Nah sekarang gue bakal bahas dari sisi developer ya. Sebenarnya yang kayak gini udah happening dari sejak kapan ya? Dari era Ninja Saga juga kayaknya ada deh kayak gini. Iya, Ninja Saga. Mereka tuh nawarin, ini loh game gue gratis. Mereka nggak mau nyebutin, di game gue ini kalau lu mau cepet, lu harus kayak gini, lu harus kayak gitu. Kalau lu mau skin lu bagus, harus kayak gini, harus kayak gitu. Nah dari perspektif developer pasti, gue udah bikin game nih, nggak usah dikasih harga, nggak usah dikasih ya istilahnya story yang kalau zaman sekarang kan kayak baru Genshin Impact yang menurut gue game gratis dengan story yang mantep ya, dan semuanya mantep lah, segala aspek mirip-mirip Zelda gitu kan. Ya kalau dulu kan enggak, kayak lu asal buat game aja gratis, yang penting ada sistem gacha dan itu rewarding bagi playernya. Walaupun itu player minimal ada misalnya marketing suatu developer nih, dia ngomong kita harus bikin game yang minimal penghasilan per player itu $10,000. Lu bayangin aja tuh. Dan game kita gratis. Game kita emang gratis, itu sebagai topeng aja gitu. Di dalamnya mereka bener-bener meres lu pada. Kayak game-game ya sekarang ya lu tau lah, kayak Mobile Legends gitu kan. Kayak apalagi Summoner War, PUBG M. Genshin sih menurut gua nggak begitu parah ya, karena Primogem bisa lu dapetin dengan cara main. Nah kalau Diamond beda urusan, ya kan? Lu nggak bisa dapet. Paling lu dapet ya karena lu menang turnamen gitu. Kalau PUBG juga gitu. Diamondnya Diamond apa sih? Kalau itu UC ya, UC kredit ya. Kalau PUBG UC. UC kreditnya lu harus beli kan. Iya, menurut gua kalau Genshin itu nggak begitu ganas lah ya.
Lebih Iya, ganas ke yang game-game kayak gitu tuh, Honkai Impact ya nggak sih? Padahal sama loh Genshin Impact. Tapi gue nggak tahu sih. Yang lebih jadi spotlight gue itu PUBG M sama Mobile Legend ya. bedanya Genshin Impact sama Honkai apaan? Nggak tahu sih, gue belum pernah main Honkai. Satu developer nggak sih? Iya, sama-sama MiHoYo. Iya kan? Iya, anjir, gue juga udah tahu lama kan, sering lihat juga di ad gitu kan. Iya, soalnya Tapi gue grafiknya nggak tahu anjir Honkai apaan. ya gitu sih sebenarnya, abu-abu juga ya. Dari sisi kita juga bangga ya, developer ya ngasih aja deh, biar lu bangga deh tuh, gue kasih deh gacha gitu. Iya, maksud gue ya itu juga Gimana Jar? kalau menurut gue ya biasa aja sih, mereka kan udah ngasih lu game secara gratis gitu. Itu kadang-kadang bisa bentuknya bisa jadi rewarding untuk developernya juga. Jadi nih, lu udah gua kasih game, lu mau spend terserah, lu nggak mau spend juga nggak apa-apa. Yang penting dia itu udah bebas lah pokoknya pemainnya, jadi punya pilihan gitu. Nggak kayak stuck nih, misalkan gamenya susah. Terus lu mau in-game purchase tapi mahal, nggak kayak gitu sih seenggaknya. Itu lebih merasa lebih parah lagi kan. Nah, tapi kan ada tuh. Iya. Tapi kan ada tuh yang kayak gitu. Misalkan kalau misalnya gamenya tuh dibikin susah di part tertentu yang mengharuskan misalnya orang-orang tuh buat ngebeli karakter yang dimau sama si developer supaya gamenya tuh bisa lanjut. Nah, sebenarnya yang kayak gitu-gitu ya yang merusak ya menurut lo berdua, kita bertiga sih sebenarnya. Iya. Ngerusak ekosistem game itu sendiri, bisa jadi bad game lagi gitu. Iya, paham. Soalnya emang gitu sih, gue juga ngerasa kalau misalnya emang sebenarnya pilihan in-game purchase sama gacha itu sebenarnya kita sendiri yang nentuin, tergantung kita juga ya kan. Iya. Sebenarnya. Kalau misalkan kita rasa, oh ini gacanya untung buat kita ya silakan gitu, keluarkan duit lebih buat gacha. Tapi kalau misalkan cuma memeras kita ya kenapa nggak cari game lain juga gitu, atau enggak bertahan sama karakter yang ada. Nah, kan sebenarnya kendalinya kan di kita kan. Cuma yang dimanfaatin sama perusahaan tuh itu apa, perilaku konsumtif manusia gitu kan. Kita kan pengen lah pamer, gengsi-gengsian pasti dah itu. Betul. Ya apalagi kalau bahas kayak itu tuh apa namanya, item-item langka gitu udah pasti. Udah pasti. Nah ini maksudnya kita udah denger, maksudnya insight lu gitu, pandangan lu soal gacha sama in-game purchase gitu. Emang sih tipis gitu. Terus kenapa sih orang-orang rela juga buat keluarin itu? Nah, menurut lu dengan adanya in-game purchase atau gacha ini dampaknya terhadap game itu sendiri tuh kayak gimana tuh? Silakan, coba gue deh dari ya udah lu dulu boleh. Baru terserah. Kalau dari gua sebenarnya in-game purchase gak apa-apa gitu. Oke. Asal jangan gimana ya? Asal mungkin in-game purchase itu bisa ngasih kita yang worth gitu, yang untuk kita ngebeliin game purchase itu kita merasa kayak wah ini gue pengen beli ini nih karena ini worth banget nih untuk kelangsungan gamenya, misalnya fitur-fiturnya gitu. Iya. Kalau gue sih gitu sih, nggak apa-apa gitu. Nah kalau misalnya di Tok gimana Tok? Kalau gue nggak apa-apa nih. Gue mah asalkan si gamenya nggak maksa kita ya. Gue ngambil contoh ini dari COC ya, Clash of Clans, ya kan? Lo udah TH level 9 aja. Lu tau lah rasanya bangun bangunan itu pasti bakal lama gitu. Nah itu sebenarnya udah ngetis loh dia. Si Supercell ini dia udah ngetis. Ayolah udah beli biar cepet gitu. Itu tuh ganas tuh menurut gue. Tapi nggak kelihatan ganas kan? Iya sih. Iya kayak gitu tuh. Ya sebenarnya gimana ya?
ya nggak apa-apa asalkan modelnya kayak Genshin sih menurut gue. Iya, Kayak kalau- lu bisa dapetin cash-nya gitu loh. Kayak lu nggak harus beli. Iya sih. Terus story-nya juga dibikinnya juga Niat lumayan lah, ibaratnya nggak jelek-jelek banget gitu. itu bagus parah sih Genshin. Tuh bagus tuh. Enggak, kalau menurut gue juga nggak apa-apa. Malah kalau bentuknya dalam gacha itu jauh lebih menggiurkan daripada yang maksa-maksa kayak gitu. Kadang-kadang Iya benar. kalau orang beli dengan terpaksa kan nggak enak juga kan. Iya benar. Jadi orang yang beli karena ketagihan, karena nggak sadar, karena kecanduan. Nah itu udah sumber uang bagi developer yang terbaik itu. Itu adiktif ya. Income yang nggak akan berhenti karena adiktif. Iya. Makanya dari situ kenapa itu yang bahaya. Tapi nggak ada salahnya juga sih kalau menurut gua. Karena itu lu harus bisa nahan diri juga. Ini buat anak-anak kecil kan kayak gitu yang akunnya udah ke-connect sama kartu kredit orang tua kan. Waduh, yang bahaya. Itu yang bahaya. Adik-adik ya. Itu butuh panduan orang tua sih emang gitu. Gak usah gacha-gacha deh, udah. Nah berarti sebenarnya orang tua juga harusnya mantau juga ya perkembangan game yang dimainin sama anak-anaknya ya. Betul. Terlepas dari konten-kontennya. Misalnya konten-konten kayak gini nih yang ngeluarin duit nih banyak loh kasusnya gitu kan. Pasti anak kecil kan. Iya, ada yang tahu-tahu kartunya kena cas 10 juta, coba bayangin buat game 10 juta. Gila. Orang tua yang sadar. Kalau dipikir-pikir tagihan 10 juta. Iya. Nah, ini dari sekian banyak game yang ada gacanya, game purchase apalah segala macam, ada nggak sih maksudnya yang benar-benar worth buat dibeli gitu? Benar-benar worth buat dibeli gitu. Kayak misalkan game-game yang game AAA ada nggak sih? Game purchase ada lah pasti. Ada. Game PS kan sering banget tuh deluxe edition gitu. Iya. Apa ya yang worth dibeli ya? Yang buat dibeli ada nggak sih? Gua nggak tahu sih soalnya gue jarang banget beli kayak gitu-gitu tuh. Yang worth dibeli tuh biasanya worth dijual. Iya, bisa lu invest. Oh iya. Iya. Oh iya, ada ini juga apa? Sebenarnya sih kalau worth apa enggaknya tergantung kitanya sih menurut gua. Soalnya kayak yang dari kasus Assassin's Creed Origins kan, si Ubisoft ini ngasih pilihan ke lu, kalau lu males grinding, lu bisa beli nih weapon yang udah mantep lah istilahnya. Dan jangan kayak nih gue mention lagi ya, Battlefront 2 nih. Ya kan? Gue mention lagi nih. Battlefront 2. Kamu lagi-lagi. Udah harganya mahal, lalu disuruh gacha. Gitu kan nggak baik ya. Tapi kalau RF tuh gimana sih ekosistemnya? Kayak banyak banget yang main RF. Oh RF. Gue nggak begitu main. Kalau itu gue nggak tahu tuh. Banyak yang main. Kita bisa undang orang-orang yang main RF. Benar. Buat cerita di sini gitu. Nah itu dia kan. Oke, menarik sih. Itu tuh bisa banyak yang spend duit gede. Iya. Dengan beraninya kan. Bisa 10 juta, 20 juta, gila. RF. Tapi gue ngerti karena gue nggak main RF. Sama Jor, gue nggak main RF juga. Apa RF, Growtopia, terus Roblox itu juga ini bro. Harga jualnya tinggi ya. Iya, banyak. Selain kalau di Indonesia kan yang gede tuh biasanya akun-akun kayak ML, PUBG ya kan? Iya. Tapi kalau di luar negeri kayak Growtopia gitu-gitu kali ya. RF juga terang juga sih. Menarik sih buat dibahas. Ya mungkin nanti kita bisa ajak temen yang main RF gitu ya, kan buat namanya cerita gitu. Dia gimana sih? Yoi. Gitu. Iya. Oke deh. Gitu. Sekian dari podcast kita kali ini. Ditunggu lagi buat podcast selanjutnya. Thank you. Kita dari Flagspot pamit dulu. Dadah. Dadah.